Yang mana? Waktu ngerasain down kan, Oh pernah iya, sih. Dulu pasti pernah ngerasakan down banget, misalnya banget, ada banget, banget. sebuah harapan yang nggak bisa kamu Iya, dapat kan. iya, Terus betul, ntar betul. nge-build up itu lagi gimana tuh? Apanya? Nge-build up itu lagi buat Oh, buat mau ngebuat up. Hmm. hmm, eh ngebangun semangat lagi gitu. jadi ya ini mungkin untuk pelajaran hidup aja gitu ya. Aida pelajaran hidup kayak aku apa aja enggak sih, cuma sharing aja, siapa tahu ada hikmah di balik itu gitu. Jadi aku tuh pernah yang Babang bilang, aku pernah di situasi yang down banget gitu. Dan down-nya itu sampai gini loh, bayangin aja gitu. Aku kayak bangun tidur nangis, mau tidur nangis, dan itu berlangsung hampir mungkin seminggu lebih lah. Dan ya, tapi aku mikir juga gitu, yang kayak, Emangnya uh, kenapa bisa hah? sampai sampai nangis kayak gitu tuh, gara-gara undangan yang waktu itu tuh kan? Ya sedih aja lah, Bang. Ya namanya manusia punya perasaan. Let it go. Punya perasaan, dan pada saat itu ya perasaannya sedih gitu. Ada kan maksudnya sesuatu hal yang kita tuh nggak bisa kontrol, yaitu salah satunya adalah Ya, perasaan orang lain kepada diri kita gitu. Dan juga kadang perasaan kita terhadap orang lain juga. Itu menurut aku sih unpredictable, satu yang tidak bisa kita kontrol. Mungkin kita masih bisa manajemen tapi nggak 100% gitu. Dan ya itu sedih. Jadi sedih, bangun tidur nangis, mau tidur nangis, itu mungkin seminggu lebih lah, mungkin hampir 2 minggu. Tapi di situ aku mikir kayak, Nisa, walaupun sesedih apapun kamu, life must go on gitu. Jadi ya udah, kamu nggak boleh. Itu tuh sangat-sangat mempengaruhi psikologis aku banget gitu. Aku tuh goyang banget, goyang segoyang-goyangnya. Dan sebenarnya salah satu kan biasa ya kalau misalkan kondisi kayak gitu tuh lagi nggak stabil, overfeeling sama overthinking tuh ada. Nah aku tuh malah bersamaan ya, kenapa overthinking dan apa tadi itu, overfeeling? overfeeling bersamaan ya Mm, ngerasainnya mm, gitu. iya betul, benar, bersamaan banget, bersamaan banget. Jadi mungkin ada situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Terus ya itulah terjadi, dan kita juga nggak bisa apa-apa gitu loh, kayak we cannot do anything untuk kejadian ini. Dan ya udah, aku nggak bisa apa-apa. Yang aku bisa itu adalah berusaha untuk menerima keadaan yang ada gitu. Sampai aku tuh nulis kayak, untuk nguatin aku sendiri, Allah knows everything. Itu sih yang kayak kekuatan aku, yang buat aku kuat itu kayak, Allah tuh lebih tahu loh Nisa daripada diri kamu. Kamu tuh jangan sok tahu, istilahnya kayak gitu. Ini segala sesuatu yang mungkin saat ini tuh buruk, tapi itu mungkin itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat baik banget gitu. Dan mungkin kamu nggak ngerti saat ini, tapi suatu saat kamu akan ngerti. Ya udah, aku selalu pajang kata-kata yang Allah knows everything gitu. Itu tuh selalu aku pajang di kamar aku. Terus aku men-change pikiran aku kalau life must go on apapun yang terjadi. Uh, Terus karena aku nggak bisa untuk mengendalikan overfeeling sama overthinking aku, itu aku kayak pelampiasan mungkin ya, dan pelampiasan aku itu sama kegiatan dan tanggung jawab. Jadi ya itu yang aku bilang tadi, aku banyak banget ikut kegiatan apapun organisasi. Maksudnya di dalam dua organisasi itu kan banyak juga acara-acara lainnya kan, kayak IMOB, Oh iya, benar-benar. kemudian di Himpas juga Ada banyak event ya. acara-acara, entah itu acara misalkan dari Akpro atau dari mana, aku tuh ikut terlibat dalam kepanitiaannya juga, walaupun aku tuh KWU gitu. Itu pokoknya semua kepanitiaan, semua. Sebenarnya ini sesuai juga, bukan hanya pelampiasan tanpa makna gitu ya, enggak. Karena maksudnya ini sesuai dengan visi aku juga. Aku kan mau jadi socialpreneur, yang itu aku membayangi di masa depan aku harus bisa lead orang gitu. Aku harus bisa lead, misalkan aku ngebuat apa gitu, aku kan harus bisa lead itu kan gitu, manajemen dan lain sebagainya. Jadi aku kayak buka view gimana sih cara mengorganize sesuatu, gimana sih, jadi kayak buka banyak hal yang mau aku buka itu untuk jadi modal aku di masa depan aku gitu. Itu salah satu tujuan aku ikut banyak organisasi. Jadi kita harus tahu kayak konsekuensinya tuh apa ketika kita mengambil tindakan. Dan ketika ada tanggung jawab, aku tuh kan lebih
ya udah aku fokus sama tanggung jawab aku. Jadi nggak mikirin apa yang tidak seharusnya dipikirkan dan tidak merasakan apa yang seharusnya tidak dirasakan kayak gitu. Iya sih kayaknya everyone knows gitu. Mungkin aku sering sih ya cerita masalah ini karena itu cukup membuat aku traumatik, cukup membuat aku change my life banget gitu. Yang aku rasa dari mulai pola pikir aku, terus juga pokoknya banyak hal sih yang ibaratnya itu merubah banyak hal. Tapi yang aku rasa ya pasti semua ada negatif positifnya dan ya udah kita fokus sama positifnya aja. Aku nggak pernah menyalahkan siapapun ya di sini gitu. Aku nggak pernah menyalahkan siapapun karena aku berpikir kalau misalkan setiap orang yang datang dan pergi di kehidupan kita itu tuh pasti mengajarkan sesuatu. Kayak itu tuh perantara Allah aja untuk ngajarin kita sesuatu gitu. Jadi bukan salah orang itu atau bukan salah siapapun gitu. Ini ya udah skenario Allah aja untuk ngajarin kita sesuatu. Jadi jangan fokus sama orangnya siapa gitu, tapi lebih fokus sama hikmah apa sih yang kita bisa ambil dari kejadian-kejadian yang kita udah alami gitu. Itu ada quotes-nya tahu yang kamu ceritain ini. Apa? Jadi every pain teach a lesson. Oh iya benar. Betul. Every lesson born a person. Jadi Oh, keren. setiap rasa sakit itu mengajarkan sesuatu kan. Nah, dari pelajaran itu akan melahirkan seseorang. Iya, Nah, betul. jadi dengan hal-hal yang udah kamu rasain, kekecewaan mungkin dipatahkan ketika ingin tumbuh, ya. Kemudian ada di titik terendah kayak gitu, ada di titik bawah kan yang susah banget gitu kan. Jadi energi-energi seperti itu akan melahirkan sebuah pelajaran-pelajaran yang akhirnya bisa melahirkan diri kita menjadi orang yang lebih baik karena kesalahan itu akan jadi pelajaran gitu supaya nggak terulang lagi meskipun kadang-kadang manusiawi kita ulang kesalahan yang sama. Iya betul banget kan gitu kan. Keren. Ini ngomongin apa ya jadi? Nggak apa-apa, ini kan kita visi dari aku buat ini kan untuk insight lebih ke pelajaran hidup juga ya. Maksudnya jadi kita harus bisa berseni dalam kehidupan juga gitu loh. Pasti dan aku tuh kayak merasa kalau setiap orang itu bisa mengajarkan sesuatu dari kisah hidupnya gitu. Makanya aku ketika mau mengajak orang untuk kayak conversation kayak gini, terus aku share itu sebenarnya nggak perlu orang yang gimana gitu. Menurut aku semua orang tuh hebat dengan perannya masing-masing gitu. Jadi do not compare. Sampai aku nanya, kamu mau ngajak aku buat podcast gitu kan? Siapalah diriku. Buat para pendengarmu yang luar biasa itu. Enggak, maksudnya everyone itu teach a lesson. Itu loh. Yes. Do not underestimate everybody. Yang aku maksudnya yang value dari apa yang aku buat ya, setiap apa yang aku buat itu aku berusaha untuk mengundang itu sebenarnya tujuannya itu yang dari moto setiap orang kita belajar gitu. Karena setiap kisah hidup setiap orang kan beda-beda kan. Dan pasti ada sih hal yang bisa kita sharing gitu. Kan dari ibaratnya aku sekarang mau 27 tahun. Itu maksudnya dari sebanyak usia itu ya masa sih nggak mau sharing cuma sejam atau 2 jam gitu. Yang semoga ini tuh ibaratnya kalau ibaratnya aku udah meninggal dan ini masih bermanfaat, aku berharap ini bisa jadi amal jariah gitu loh, Bang. Iya benar. Jadi bisa bermanfaat buat orang lain ya, pelajaran-pelajaran kita dapat gitu ya. Iya. Dan terima kasih loh udah mau bersedia. Ya. Tapi sejujurnya aku akuin kalau dari pain yang aku rasain itu aku terlahir dengan individu yang baru. Yang kata Babang bilang kan, born the person. Individu yang kamu maksud baru tuh dalam hal apanya nih?
dalam hal manajemen diri, dalam hal pemikiran, dalam pokoknya manajemen perasaan, pikiran, sama tindakan. Jadi semua itu berubah gitu. Sebagai contoh case-nya aja ya. Aku lebih mencintai diri aku lebih mengenali diri aku, yang itu milestone banget sebenarnya untuk langkah-langkah ke depannya gitu. Yang kayak mungkin kesalahan aku dulu, dan jangan sampai orang lain itu mengulangi. Jangan kamu mencintai orang lain terlebih dahulu sebelum kamu mencintai diri kamu. Kayak gitu. Waduh, ini maknanya dalam sekali. Jadi kita itu mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Itu maksudnya gimana? Maksudnya kayak baru nih, aku baru dengar nih. Jadi, tolong diterangkan. Boleh. Dengan senang hati aku menerangkan itu, karena aku mau, maksudnya pelajaran ini tuh, maksudnya kesalahan aku cukup aku aja yang ngelakuin, dan orang lain tuh jangan sampai pernah melakukan kesalahan yang pernah aku buat gitu. Itu salah satu nilai value di hidup aku yang aku sebarin gitu kan. Ya udah, kesalahan aku cukup aku aja yang ngelakuin, tapi orang lain jangan gitu. Makanya aku mau berbagi kayak gini. Dan yang itu pernyataannya tadi kan, jangan mencintai orang lain sebelum kamu mencintai diri kamu sendiri. Nah, ketika kita nggak mencintai diri kita tuh kayak nggak menghargai diri kita gitu loh. Dan kita kayak iya aja gitu loh Bang. Iya aja. Dan kita kayak nggak punya nilai atau nggak. Jadi gini, mungkin aku obsesif atau apa, aku nggak tahu gitu. Dulu ibaratnya kan aku suka someone gitu. Terus aku kan orangnya kayak ketika kita menyukai seorang pasti adalah kepo-keponya gitu. Terus ya aku kepoin lah, maksudnya orang ini tuh pernah suka sama siapa aja sih gitu, dan kayak dari itu kan itu kan kayak representatif. Perempuan deh kayak gitu terus Iya, ya. Ya nggak apa sih sebenarnya, aku sih orangnya terbuka gitu, jadi feel free mau tanya apa aja juga nggak masalah, aku bakal jawab insya Allah. Jadi kayak misalkan ketika aku udah mengetahui siapa aja yang pernah dia sukai, itu kayak jadi representatif tipe cewek dia kayak gimana gitu. Oh iya, benar. Terus menarik nih, terus. Terus udah gitu ya udah aku ya cari tahu, udah gitu lagian kalau misalkan kita punya rasa suka itu kayak ada magnet tersendiri untuk kepo gitu lah. Tapi keponya tuh kayak keponya tuh harus elegan juga gitu, jangan nggak elegan gitu, edas. Udah gimana tuh ya? Kepo yang elegan tuh kayak gimana nih? Jadi Pendengar belum tahu kepo yang elegan gimana. jadi jangan misalkan kayak dirimu tuh kayak terlalu rendah banget gitu loh di depan dia, kayak gimana ya, jadi ya udah behind the sky aja gitu, kelihatannya sih cool gitu kan. Permukaannya kayaknya ini ya, apa namanya, nggak berombak, padahal di bawah tuh badai gitu. Menjolak-jolak gitu. bener. Itu analoginya aku suka banget sih. Iya. Terus. Jadi kayak gitu. Terus udah gitu, aku tarik lah kesimpulan. Salah satu kesimpulannya adalah wanitanya cantik. Terus aku ngaca sama diri. Terus aku ngaca sama diri aku. Oh, aku nggak cukup cantik gitu. Terus udah gitu. Kamu ganteng gitu. Enggak, aku nggak cantik gitu. Aku merasa, dan di situ ketika aku merasa ketika aku merasa nggak cantik gitu, aku kayak membenci kelemahan diri aku, membenci. Jadi kayak aku memandang diri aku tuh kayak kelemahannya aja gitu, tanpa memandang kelebihannya. Kayak misalkan aku compare gitu, mungkin dari segi intelektual, oke, aku lebih gitu dibanding sama cewek-cewek yang pernah dia suka gitu. Tapi yang aku garis lurus itu semuanya tuh sama-sama manis, sama-sama cantik yang pernah dia suka gitu. Jadi aku kayak merasa rendah diri gitu. Aku nggak menghargai kelebihan aku tuh apa. Aku hanya melihat kekurangan aku di mana, dan aku membenci itu. Sampai-sampai aku kayak merasa kayak ada titik di mana aku kayak benci sama diri aku sendiri. Jadi kayak aku selalu mengkritisize diri aku dengan segala kekurangan aku. Kenapa sih aku kayak gini? Kenapa sih aku kayak gini gitu? Aku nggak pernah menghargai diri aku nggak pernah mengapresiasi diri aku selalu
mempush diri aku untuk be better, tapi be better itu versi orang lain gitu, bukan jadi be the best version of myself gitu, yang dengan segala kekurangan kelebihan diri aku gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Nangkep nggak poinnya gimana? Nangkep. Jadi aku kayak pernah juga change to be the other person gitu, hanya untuk mendapat mendapat kayak dia tuh setidaknya ngelihat ke aku gitu, ngerti nggak ngelihat? Ya, jadi kamu kayak nggak jadi diri sendiri akhirnya kan. Iya, cuma itu suka sama yang kayak gini akhirnya kamu gitu. Iya. Terus? Jadi aku tuh kayak ibaratnya gimana ya? Ya aku tidak menemukan diri aku, ya namanya juga jadi orang lain ya. Aku tidak dan aku nggak berani mengungkapkan pendapat aku, perasaan aku, even itu aku kecewa, even itu aku kayak ya misalkan kan aku kalau misalkan sekarang aku ibaratnya nih kayak ke Babang aja aku bilang kan tadi kayak cepat gitu yang udah nanti juga dibalas 1 tahun lagi baru dibalas gitu. itu kan kayak aku meluapkan kekecewaan aku gitu atas Babang yang responnya itu lama banget gitu. Aku chat kapan, terus dibalas kapan, terus ketika aku balas juga kayak aku nggak mengharapkan balasan lagi karena ya udah nanti juga 1 tahun lagi mungkin baru dibalas gitu kan. Dan ketika dan ketika aku balas, aku luapin itu gitu. Kalau aku tuh kesel. Tapi kalau dulu aku nggak berani ngeluapin itu. Aku takut dia kecewa, aku takut. Jadi aku lebih mementingkan perasaan dia daripada perasaan diri aku sendiri kayak gitu. Kamu Padahal menerangkan tapi mati gitu. Asik, tapi meleleh gitu ya. Iya, jadi aku selalu mungkin karena suka aku itu lebih besar daripada ke diri aku, sayang aku lebih besar dulu sama dia daripada diri aku kayak lebih memikirkan bagaimana perasaan dia gitu. Aku nggak berani untuk ngecewain dia. Aku bahkan ketika aku marah pun, aku kecewa pun, itu kayak semua tuh terpendam emosinya tuh cuma aku yang ngerasain. Aku jarang juga cerita sama orang lain gitu. Yang aku emang dulu tuh lebih pendiam tapi nggak tahu sih ya pendengar lain mungkin sama aja sih talkatif banget cerewet itu. Jadi aku kayak menggores-gores diri aku dengan ya ibaratnya gini loh, maksudnya bukan hal besar aja kan kita bisa kecewa gitu, tapi dari janji yang ibaratnya kita udah sepakati juga itu bisa mengecewakan kan gitu. Oh my god. Jadi tapi sekarang aku apresiatif gitu sama diri aku yang aku berani untuk mengungkapkan itu gitu. Kalau dulu aku nggak berani, aku takut Jadi kayak banget. ada kemajuan gitu akhirnya ya. Jadi kalau dulu tuh kayak takut nggak diterima gitu loh Bang. Itu poinnya. Takut nggak diterima, itu poinnya. Jadi kamu standarkan diri kamu dengan orang lain akhirnya kan. Nggak asik banget kayak gitu jadinya kan. Iya. Dan kalau kamu dari diri sendiri akhirnya kayak lepas gitu ya. Iya, apa yang benar. Itu kayak independen gitu. Bodo amat orang lain mau kayak gimana, tapi iya, benar. Inilah diri gue kayak gitu. Selama kita nggak melanggar norma dan ajaran agama ya. Ya benar. Jadi maksudnya menjadi diri di sini bukan berarti mentiadakan hukum-hukum ataupun norma-norma yang ada ya kan? Iya, betul. Jadi ya ibaratnya aku berani misalkan ya bukan suatu prestasi juga sih berani marah sama Babang gitu kan. Enggak gitu. Tapi cuma tapi kayak aku berani untuk mengekspresikan diri aku. Mau itu nanti Babang itu nggak suka sama aku ya udah nggak apa-apa gitu. Aku masih berharga kok gitu walaupun ibaratnya ada orang walaupun mungkin ada orang yang nggak suka sama aku ya udah selama aku mendasari maksudnya ibaratnya nggak berlebihan ya gitu aku juga punya rem gitu ketika aku marah juga nanti ujung-ujungnya aku minta maaf kok gitu kayak pernah banget kan aku marah pas zamannya ngerjain tesis tuh Babang aku marah-marah banget karena dia ya lagi-lagi itu dia nggak ada respon aku chat dia nggak ada respon terus aku marah-marah ini mau selesai nggak sih gitu-gitu lah terus tapi ujung-ujungnya aku minta maaf yang kayak Babang maafin aku ya aku udah marah kata
aku gitu. Jadi aku juga maksudnya itu cuma kayak ngeluapin aja, nantinya ujung-ujungnya juga aku minta maaf sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa sih, misalnya kalau apa namanya hal-hal yang kayak gitu memang harus dibicarain, karena kalau dipendam sendiri itu jadi kayak jadi semacam apa toksik akhirnya. Maksudnya gimana sih? Sampai Kita tuh emosi. bener, jadi kayak emosi kita itu nggak tersalurkan, akhirnya jadi penyakit. Jadi Iya, juga benar. menyampaikan, tapi itu maksudnya menyampaikan itu juga harus ngelihat juga kan, maksudnya sebagai orang yang diluapkan juga memahami situasi orang lain kayak gitu. Misalnya dia marah kayak gitu kan, sebenarnya buat apa tujuannya? Buat kebaikan kita, ya harusnya kita sadar gitu kan. Untungnya saya waktu itu cepat sadar kan. Sampai aku tuh pernah bilang yang ya udah terserah gitu. Udah sama yang kayak gitu tuh udah kayak udah terserah gitu, mau ngertiin mau enggak gitu. Tapi ya sih aku akuin waktu itu dirimu sadar. Yang nggak tahu sih, mungkin karena nggak enak aja aku udah marah gitu. Nggak apa-apa, Gitu. nggak apa-apa. Poinnya adalah aku bisa lebih mengekspresikan diri. Jadi aku nggak ada sampai emosi lagi.